Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Fernando Mentawai. Baik, jadi di video kali ini saya akan membagikan sebuah informasi dahsyat ya, di mana YouTube ini masuk berita media. Oke teman-teman, seperti apa beritanya? Kita langsung saja simak ya. Ini berita terbaru ya, terbaru mengenai YouTube ya. Kita simak informasinya. Nah, ini adalah salah satu berita dari Anasi Newes. Nah, di sini berjudul YouTube diberi napas buatan senilai 3 triliun. Nah, ini benar-benar informasi yang baru saja kita dapatkan ya. Dan informasi ini dahsyat sekali. Nah, seperti apa isinya? Kita simak dulu informasinya ya. Isi beritanya seperti berikut ini. Analisasi Ines Cohid dari Jakarta. Setelah menyelesaikan kewajibannya, aplikasi sosial media posting YouTube yang sempat dimasukkan dalam implementasi kini bakal tanpa lebih dahsyat setelah menerima napas buatan dari inspektor senilai 3 triliun rupiah. Joel Anwar, investor tertarik dengan potensi yang disampaikan. YouTube mengaku berminat berinvestasi dalam bisnis digital ini karena manajemen pengelolaan berpakat menjalankan investasi sebagaimana skema yang diharapkan. YouTube juga luas jangkauannya dan pasar sebelumnya menjangkau sekitar 17 juta user. Nah, rekan-rekan VTuber dimanapun Anda berada, ini adalah informasi kabar gembira untuk kita semua. Oke, kita lanjut bacakan kembali. Nilai investasi untuk YouTube secara total yang diajukan ke kami adalah 3 triliun. Untuk apa dan bagaimana? Silakan berhubungan dengan pihak manajemen YouTube. Pastinya ini untuk menjamin poin-poin pendanaan pengembangan usaha sebagaimana telah diatur sebelumnya. Kami hanyalah berorganisasi sebagai supporting dari setiap perusahaan atau cumulasius atau BUMN atau pelaku usaha lainnya yang berbadan hukum untuk melakukan suatu usaha dengan dukungan finalisasi yang disupport oleh kami. Jelas Joseph Anwar dari Jakarta. Dijelaskan itu merupakan satu aplikasi yang diajukan dan dikerjakan oleh perusahaan swasta murni yang akan didanai dengan menggunakan skema berbasis ownership dengan prinsip investasi bukan loan atau pinjaman. YouTube nantinya menjadi produk swasta murni yang didanai langsung atau dengan user atau langsung dengan masyarakat atau perorangan. Menurut YouTube adalah cumulatius swasta pertama yang akan menerapkan sistem berbasis ownership ini ke dalam bisnis investasi dalam pengajuan perekonomian bangsa dan negara. Kenapa menggunakan berbasis ownership? Sistemnya berbasis ownership itu sebenarnya sudah diinstalasikan sejak tahun 2014 saat konferensi tingkat tinggi KTT kelompok 20 atau grup Tikwin atau G20 dari Business Australia. Pada setiap pertemuan G20 hal ini dibahas, dikomunikasikan dan dimantangkan sehingga tercapailah 2018 di Indonesia, ditandai dengan keluarnya Prepres tersebut. Di seluruh dunia pun anggota G20 juga melakukan hal yang sama dengan isi Perpres sama nomor dan tahunnya, namun tentu dengan bahasa-bahasa masing-masing. Karena aturan ini sebagai tanda kesepakatan internasional untuk bersama-sama sebagai forum antara pemerintah yang secara sistematis mengimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia dan menjalankannya dengan demokrasi World Bank. Jadi momentum ini adalah awal tonggak pertama terpelaku di seluruh dunia dimulai dari Indonesia. Kita sama-sama dukung. YouTube juga mendukung bahwa presiden kita adalah populer pelaksanaan penggunaan skema ini yang mendukung oleh World Bank. Dengan ini bisnis investasi itu bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Skema perdanaan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 2018 ini memungkinkan penjaminan investasi berjalan sesuai yang diinginkan. Dengan sistem ini juga HPU PPT akan dijamin sesuai peraturan OJK Republik Indonesia nomor 23 PJ 01 2019. Pertanyaan, mengapa profesi ini ada di antaranya untuk memproteksi agar tidak terjadi masalah seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Banyak institusi atau implementasinya yang kita setuju atau tidak setuju mengandung unsur-unsur tersebut, tetapi kita skema ini dijalankan itu adalah bersih. Dan dua hal tersebut, sistem benar-benar ini sendiri merupakan sistem global tentang investasi yang ditetapkan oleh bank dan corporasi di seluruh dunia dengan sistem operasi antara terhadap
aksi pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dapat dinalisasi. Skema investasi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan lainnya. Dengan skema investasi ini otomatis pihak yang melakukan operasi usaha tersebut tidak lagi berpikir untuk mengembalikan utang. Pasalnya faktor utang kita pasti paham, namanya interest, bunga pinjaman. Ketika pelaku usaha itu menganggap bunga itu menjadi biaya, otomatis diambil margin. Efeknya selain berpengaruh terhadap modal dasar dari pengelolaan itu, juga dengan margin dari bunga itu nantinya itu akan dibebankan kepada masyarakat jika loan atau pinjaman makanya kita hadir dengan skema investasi Jelas Anwar. Mengapa skema ini investasi? Supaya manajemen tidak sibuk memikirkan pengembalian modal, supaya teman-teman bisa menyalurkan dengan benar, mengembangkan itu dengan tidak terburu-buru dan tolong tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan operator. Itu saja harapan dan Inspektur Hurai Joel Anwar. Jadi tambahan ke depannya, dana-dana ini diharapkan bisa dikembangkan perusahaan yang mengelola aplikasi digital Pitup sehingga manfaatnya lebih dirasakan secara luas oleh masyarakat. Kemudian tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan lainnya agar aplikasi Pitup ini bisa menjadi populasi merancang negara dan diberikan dampak manfaat sama di luar negeri. Sekarang ini aku Joel Anwar sudah memasuki tahapan final untuk berkoordinasi dengan pihak perbankan agar segera dilaksanakan, karena menyangkut sistem tahanan dalam instruksi perdanaan yang tentunya akan melibatkan pihak bank secara langsung. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman berlanjut kepada kerjasama antara pemilik dana dan bank yang terkait. Secara spesifik, Pitup memiliki untuk masuk ke bank terbalik di Indonesia, diantaranya BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Sebenarnya ini adalah momen terakhir tahun, seharusnya sudah bisa dilaksanakan dan kita menjadi populasi. Nah, ini salah satu informasi yang kita dapatkan hari ini yang sangat luar biasa. Mantap, dasar Pitup luar biasa. Salam Pitup luar biasa. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, mari kita doakan bersama-sama semoga Pitup yang kita cintai, yang kita rindukan ini, yang kita ingin Pitup ini kembali, semoga sebentar lagi kita akan melihat kedahsyatan Pitup yang kita tunggu-tunggu ini. Oke, salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa share ke teman-temannya atau like dan subscribe video ini supaya nanti kami akan mendapatkan informasi Pituber terbaru. Kami akan berbagi untuk Anda semuanya, rekan-rekan Pituber dimanapun Anda berada. Sekian dan terima kasih. Nantikan video saya selanjutnya menginformasikan Pituber terbaru. Salam sukses untuk kita semua. Salam sejahtera.